Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rusdatul Jannah. Saya Nisa Sipaul Hayat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Rahmani Al-Fazri, Senia Putri Dewi Suryani, Lutfia Dafadia, Revi Rusdatul Jannah, Nisa Asipaul Hayat, Alvina Azahra, dan Muhammad Bilad Islami. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai perasaan emosi dan kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, perasaan dan kaitannya dengan belajar pembelajaran. Pengertian perasaan. Perasaan merupakan aspek afektif yang tidak terlihat, berupa suka dan tidak suka, ataupun senang dan tidak senang. Kondisi perasaan seseorang dapat dengan mudah berubah, tergantung lingkungan. Perasaan seseorang terlihat jika sudah berwujud pada emosi, sayang, benci, cinta, marah, kesal, kecewa, sedih, dan seterusnya. Dalam pembelajaran, seorang guru perlu mengupayakan munculnya perasaan yang mendukung pelaksanaan aktivitas belajar, yaitu suasana yang menggembirakan yang mendorong anak untuk giat mengikuti aktivitas belajar. Di sisi lain, aktivitas belajar yang mengecewakan akan cenderung melemahkan usaha belajar. Untuk menggiatkan anak dalam belajar, perlu dipupuk berkembangnya sebagai perasaan rohaniah meliputi yang pertama, perasaan intelektual, yaitu perasaan senang dalam kaitan dengan kesanggupan intelektual. Yang kedua, perasaan kesusilaan, yaitu perasaan senang berbuat baik dan mengikuti norma. Sebaliknya, perasaan tidak senang pada perbuatan buruk yang melanggar norma. Yang ketiga, perasaan keindahan, yaitu menyukai yang indah dan yang bersih. Selanjutnya yang keempat, perasaan sosial, yaitu perasaan peduli pada keadaan orang lain, senang pada orang lain, dan senang bersama orang lain. Yang kelima, perasaan harga diri adalah perasaan positif mendapat penghargaan dan perasaan negatif saat kecewa. Yang keenam, perasaan keagamaan, yaitu perasaan kagum pada Allah yang Maha Kuasa. Pengertian emosi menurut para ahli. Yang pertama, Chow berpendapat emosi adalah gejolak yang ada pada individu yang disertai oleh respon terhadap suatu rangsang di dalamnya, mengandung suatu kebutuhan dasar. Jika kebutuhan itu terpenuhi, individu merasa gembira, bahagia, dicintai, akan tetapi jika tidak terpenuhi, individu akan merasa marah, takut, khawatir, cemburu, cemas, dan sedih. Kemudian ada Mei Chati mengemukakan bahwa emosi adalah pengalaman batin yang timbul untuk melengkapi arti pengalaman itu bagi seseorang, disertai oleh kegiatan fisik lainnya, sehingga mempengaruhi seluruh pribadinya. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman baik bersifat memupuk atau menghambat. Lugo dan Hersey menyatakan bahwa emosi menyertai apa saja yang individu kerjakan, pikiran dan pelajari. Ada kalanya emosi melanda seseorang dengan hebat, sehingga membingungkannya sementara individu lainnya tidak menyadari keberadaannya. Dengan begitu, emosi merupakan gejolak perasaan yang dapat dilihat dalam berbagai ekspresi perilaku manusia. Ada berbagai jenis emosi, yaitu marah, benci, kecewa, takut, frustasi, sedih, dendam, kagum, cinta, sayang, gembira, berani, optimis, pemaaf, malu, berontak, malas, rajin, dan sejenisnya. Next. Kemudian, emosi dalam belajar dan pembelajaran. Proses belajar dan pembelajaran tidak lepas dari kondisi emosi individu yang belajar dan kondisi emosi individu yang melaksanakan pembelajaran. Dengan kata lain, emosi siswa dan emosi guru turut
mempengaruhi suasana pembelajaran dan secara langsung atau tidak langsung memberi pengaruh pada hasil belajar. Semua jenis emosi itu pada dasarnya bisa muncul pada diri seseorang. Hanya saja ekspresi emosi seseorang akan ditentukan oleh temperamennya, nada dasar perasaan yang sifatnya genetik, dan bagaimana lingkungan melakukan pembelajaran untuk mengendalikan emosi sesuai situasi yang dihadapinya. Siswa perlu bergembira dalam belajar, tetapi sebaliknya siswa juga perlu sedih melihat musibah, dan ujungnya mampu berempati pada orang lain. Siswa perlu dipupuk keberaniannya untuk menampilkan bakatnya, untuk membela kebenaran, namun juga perlu memiliki rasa takut yang rasional pada hal-hal yang memiliki rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta pada orang tua, pada saudara, dan sesama. Tetapi juga perlu memiliki rasa benci pada perilaku yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci pada yang durhaka pada orang tua, dan seterusnya. Juga benci pada orang egois yang mementingkan dirinya sendiri. Perasaan benci terhadap seseorang yang berlebihan perlu dikendalikan agar tidak berkembang menjadi dendam dengan mendidik menjadi pemaaf dan malu jika bersalah. Pengendalian emosi dalam belajar dan pembelajaran. Pada kenyataannya, guru dan orang tua seringkali tidak begitu tanggap pada kondisi emosi anak, karena hanya fokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan intelektual anak secara umum. Padahal saat emosi yang diekspresikan anak pada perilaku tidak sesuai dengan situasi, maka anak kecil kemungkinan untuk bisa menguasai pembelajaran secara optimal. Misalnya, seorang anak yang membenci gurunya tidak akan menyukai pelajarannya dan selanjutnya bisa menimbulkan rasa malas atau terpaksa belajar dan tentu dengan sendirinya berdampak pada hasil belajar. Menurut Daniel Goleman yang membuktikan bahwa kecerdasan orang dalam mengendalikan emosinya ternyata lebih menentukan kesuksesan seseorang dibanding dengan kecerdasan intelektual yang tinggi. Dalam pembelajaran, guru perlu membangun suasana emosi yang menunjang pembelajaran dengan cara pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, bersih, aman dari berbagai tekanan. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang demokratis. Yang ketiga, merespon anak didik dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, berempati pada siswa dan memahami emosi siswa. Yang kelima, kapasitas otak kanan anak yang berkaitan dengan emosi difungsikan dalam proses belajar. Yang keenam, membantu anak mengekspresikan emosi secara tepat, sesuai tuntunan berperilaku atau situasi yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.